Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran project based learning. Apa sih itu project based learning? Project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Nah, siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot nyata dan relevan. Nah, di sini tuh project based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa saja ya. Dan di sini tuh melatih sikap proaktif siswa dalam memecahkan suatu masalah. Mengasah kemampuan peserta didik juga untuk menguraikan suatu permasalahannya di kelas. Untuk membuat siswa juga semakin aktif, tidak pasif gitu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tujuan project based learning. Satu, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Dua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Nah, di sini peserta didik itu akan diasah dalam menguraikan suatu permasalahannya di kelas. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai memperoleh hasil nyata. Nah, peserta didik itu akan meningkat keaktifannya dalam menyelesaikan permasalahannya sampai diperoleh hasil yang dituju tersebut. 4. Mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Nah, di sini juga peserta didik akan diasah keterampilannya dalam memanfaatkan suatu alat atau bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru di kelas untuk menunjang aktivitas belajarnya tersebut. 5. Melatih sifat kolaboratif peserta didik. Nah, di sini siswa akan dilatih secara kekompakannya terhadap siswa-siswa lain. Dan untuk selanjutnya ini sintaks model pembelajaran atau langkah-langkah dari model pembelajaran project based learning. Langkah-langkah ini ada 6 ya. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. 2. Menyusun desain perencanaan proyek. 3. Membuat jadwal aktivitas. 4. Melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. 5. Menguji hasil kinerja peserta didik. 6. Mengevaluasi pengalaman. Untuk selanjutnya, project based learning juga mempunyai kelebihan. Yang pertama, bisa meningkatkan ketekunan peserta didik saat pembelajaran. 2. Suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena peserta didik aktif. Jadi di sini guru akan memberikan suatu pancingan atau problem masalah untuk menjadikan suasana di kelas itu aktif, kayak diskusi gitu ya. Jadi peserta didik satu sama lain itu akan bersaut-sautan untuk diskusi untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3, keterampilan peserta didik dalam mengulas suatu proyek semakin terasa. Nah, peserta didik akan semakin kreatif untuk mengolah suatu proyek yang diberikan kepada oleh guru kepada siswanya gitu ya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Nah, tadi kan udah dijelaskan suasana belajar tadi yang menjadi menyenangkan. Nah, di sini tuh akan meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Dan peserta didik satu sama lain itu tidak akan malu gitu untuk bertanya atau menyanggahi pertanyaan tersebut gitu. Yang kelima, melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Nah, kekompakan siswa antara siswa satu dengan siswa lain akan menjadi kolaboratif. Nah, untuk selanjutnya ini ada kelemahan dari project based learning. 1. Membutuhkan peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan tim teaching.
Dua, waktu yang dibutuhkan lebih lama sehingga guru harus bisa mengondisikan agar kelas tetap kondusif. Nah, di sini guru juga dituntut agar bersikap sabar untuk menghadapi siswa-siswa yang biasanya kan kelas kan tidak selalu bisa kondusif gitu ya. Yang ketiga, perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. 4. Proyek akan terhambat jika peserta didiknya pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Nah, di sini tuh pintar-pintarnya guru harus mendidik siswa agar bisa aktif gitu ya. Oke, selanjutnya perbedaan problem based learning dan project based learning. Nah, kita udah tahu sendiri ya, problem sama project. Nah, bedanya itu apa sih? Untuk project based learning itu, siswa harus menghasilkan suatu atau produk untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Nah, jadi di sini siswa itu dituntut untuk menghasilkan produk untuk dipresentasikan ke depan, ke hadapan teman-teman yang lain. Nah, sedangkan untuk problem based learning, siswa harus menyajikan solusi otentik untuk masalah yang diberikan. Nah, jadi guru akan memberikan problem atau masalah gitu ya. Nah, itu siswa harus menyajikan solusi, saran atau gimana ya, kayak kesimpulan gitu untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh RPP dan LKPD-nya. Nah, di sini ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajarannya ya. Ada kompetensi inti KI 1, 2, 3, dan 4. Lalu kompetensi dasar KD-nya indikator pencapaian kompetensi. Lalu tujuan pembelajaran. Nah, ini ada materi pembelajarannya. Lalu ada metode pembelajaran. Nah, di sini metode pembelajarannya itu ada pendekatan saintifik, model project problem based learning. Metodenya tanya jawab, diskusi, eksperimen. Nah, media pembelajarannya itu ada LKPD, model kartu genetika, tayangan video. Di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ya. Ada kegiatan pendahuluan, lalu kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan untuk ini ada contoh LKPD persilangan di hibrid. Kan kita tadi memilih materi IPA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.